everyone, perkenalkan nama saya Nagita Aprilia Prapitama dari Prodi Ilmu Administrasi Negara kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dan organisasi. Perusahaan adalah organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lainnya yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis. Melakukan produksi ada beberapa tahap. Yang pertama, pabrik, kedua, barang, ketiga, metode, market, material, margin, man, dan money, keempat, distribusi, kelima, store, keenam, konsumen, dan yang terakhir, kebutuhan. Organisasi adalah sekelompok orang yang kerjasama secara terstruktur dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Organisasi terbagi menjadi dua, yaitu satu, bisnis yang menghasilkan profit atau laba, net profit margin, laba atas investasi, laba atas aset, dan laba atas ekuitas. Yang kedua, nirlaba yang melayani kepentingan publik, sosial, pendidikan kemanusiaan, kesehatan, dan keagamaan. Contoh kesehatan yaitu mengikuti Palang Merah Indonesia, contoh pendidikan yaitu sekolah dan perguruan tinggi, dan contoh keagamaan adalah yayasan keagamaan, yaitu proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja sama dalam kelompok secara efektif dan efisien mencapai tujuan yang dipilih. Manajemen mencakup 5W plus 1H. 1. Apa yang harus diselesaikan? 2. Kapan pekerjaan dilaksanakan? 3. Siapa yang melaksanakannya? 4. Mengapa harus dilaksanakannya? 5. Di mana pelaksanaannya? Dan 6. Bagaimana cara melaksanakannya? Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka formal sebuah perusahaan yang menjelaskan pembagian tugas, pengelompokan pekerjaan, dan koordinasi aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh struktur organisasi yaitu direktur atau owner, lalu manajer, dan staf atau karyawan. Jenis usaha. Jenis usaha adalah pengelompokan bisnis berdasarkan karakteristik dan jenis produk atau jasa yang ditawarkan. Usaha yaitu 1. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan terhadap barang tersebut. Contohnya dealer, terserba, toko kelontong, Alfamart, dan lain-lain. Yang kedua, perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contohnya kantor akuntan, kantor pengacara, salon, Gojek, dan lain-lain. Yang ketiga, perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contohnya yaitu pabrik sepatu, pabrik roti, dan lain-lain. Yang ke-1, perusahaan perseorangan, yaitu bisnis yang kepemilikannya dipegang oleh satu orang. Contohnya usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha pertanian. Yang kedua, prima, yaitu persekutuan atau perseorangan yang didirikan untuk menjalankan bersama suatu perusahaan di bawah nama bersama para sekutu atau anggotanya, bertanggung jawab secara tidak terbatas dan sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga. Prima berarti bersama, yaitu nama orang atau sekutu. Yang ketiga, SP merupakan salah satu bentuk perusahaan bukan badan hukum. Contohnya CP Catur Pangan Indonesia di bidang makanan. Yang keempat, PT Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Yang kelima, perusahaan daerah, yaitu suatu produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memupuk pendapatan. Contohnya PDAM. Yang keenam, Perum atau perusahaan umum adalah suatu jenis badan usaha milik negara atau BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah. Tujuannya yaitu untuk melayani rakyat dan juga mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
Thank you for watching.